Sahabat Lentera Sabda yang berbahagia, kembali kita berjumpa di hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025. Bersama dengan Gereja Semesta, hari ini kita memperingati peringatan wajib hati yang tersuci Santa Perawan Maria. Dan kita bersama-sama diajak untuk merenungkan Injil Lukas yang mengisahkan peristiwa di mana Yesus saat umur 12 tahun diajak oleh Yusuf dan Maria, orang tuanya, untuk merayakan Paskah bersama di Yerusalem. Ketika saatnya tiba untuk kembali ke tempat tinggalnya di Nazaret, rupanya Yesus terpisah dengan orang tuanya. Bahkan itu disadari ketika sudah menempuh perjalanan kembali yang cukup jauh. Tetapi Maria dan Yusuf dengan penuh kesabaran kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus sampai bertemu. Rupanya Yesus sedang berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, penatua-penatua di situ. Maria dan Yusuf menerima apapun yang Yesus katakan sebagai alasan, tanpa menghakimi, tanpa menyalahkan, atau tanpa mengungkapkan kemarahan atau kejengkelannya. Tidak mengungkapkan begitu lelahnya mereka untuk mencari Yesus hingga ketemu. Itulah hati seorang ibu yang menyimpan segala sesuatunya di dalam hati dan merenungkannya. Maria pun kembali dalam ketenangan hatinya, tetap mendampingi Yesus untuk terus bertumbuh. Saudara-saudari yang terkasih, pribadi Maria, figur seorang ibu yang mengingatkan saya ketika saya awal meninggalkan rumah untuk bekerja. Satu hal yang berat yang saya lakukan adalah meninggalkan ibu. Karena ibu adalah tempat bagi saya untuk mencurahkan segala sesuatu. Saat saya senang, saat saya sedih, saat saya marah. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya alami, ibu adalah tempat untuk mencurahkan semuanya. Ada rasa kehilangan, ada rasa kesepian ketika saya harus berpisah dengan ibu. Ketika saya tinggal di luar kota, yang saya lakukan adalah menceritakan peristiwa-peristiwa yang saya alami, pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan dalam pekerjaan maupun di tempat tinggal saya. Rupanya, apa yang saya lakukan, apa yang saya ceritakan setiap hari kepada ibu saya membuat ibu saya khawatir, membuat ibu saya tidak tenang. Ketika saya sadar bahwa pergulatan saya, keluh kesah saya justru akan membebani ibu. Hal itu membuat saya mencari jalan. Dan yang saya lakukan adalah bercerita kepada Bunda Maria. Baik ketika saya mau berangkat kerja ataupun saya pulang kerja. Saya singgah di gereja untuk berdoa dan bercerita segala sesuatunya kepada Bunda Maria. Saya percaya bahwa Bunda Maria akan mendengarkan saya. Saudara-saudari yang terkasih, kedamaian hati ketika seorang ibu menemani saya itu menjadi sebuah kerinduan yang saya rasakan ketika saya mengalami hari-hari dalam kesendirian. Ibu yang memberikan ketenangan, ibu yang memberikan rasa damai, ibu yang memeluk dengan penuh kasih. Saudara-saudari yang terkasih, itulah teladan Bunda Maria, figur seorang ibu yang sejati, ibu yang penuh dengan kasih. Menjadi pilihan bagi kita. Apakah kita sanggup
menerima sebuah kepercayaan dari saudara-saudari kita, sesama kita, teman kita yang mencurahkan apa yang menjadi keluh kesah mereka dan menyimpan hal itu di dalam hati kita dan merenungkannya, sehingga kita pun memberikan ketenangan dan kedamaian baginya. Ataukah kita memilih mau mendengarkan keluh kesah orang lain, tetapi selanjutnya menjadikan itu sebagai bahan bergosip, bercerita kepada orang lain lagi? Menjadi pilihan kita. Semoga teladan Bunda Maria sungguh akan menjadi hidup bagi kita hari demi hari. Berkat Tuhan memampukan kita.